This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio, radio anak muda zaman now. Gak apa-apa kok kalau kamu harus jatuh. Gak apa-apa kalau kamu harus ngerasain sakit. Karena terkadang perlu gak apa-apa kok biar kamu makin tenang. So millennials, don't be sad ya, because It's okay to not be okay. Selamat datang di program It's Okay to Not Be Okay bersama aku Meli dari Bandar Lampung. Aku Dinda dari Semarang. Aku Sita dari Yogyakarta. Aku Putri dari Batu. Dan aku Zahra dari Purwokerto. Oke, kami merupakan part of Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di Spotify, Reso, Noise, Roof, RCTI Plus, dan playlist Spotify kita bisa kalian klik link di bio Instagram @millennialsradio. Kamu juga bisa tonton video podcast kita yang ada di YouTube Millennials Radio. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Kita sudah kenal lama, seperti kakak adik. Apakah kita hanya segini saja? Aku ingin buat kamu tertawa bersamaku, karena kata mereka tertawa bisa bikin sayang. Tapi apa yang telah terjadi? Lihat tawamu yang menjadi sayang kepadamu. Ikan apa yang terindah? Ikan a thief without you in my life. Ayam apa yang termanis? I am falling in love with you. Kamu tahu semua rasaku kepadamu. Ku tak ingin menjadi kaktus, kakak adik tanpa status. Aku ingin buat kamu tertawa bersamaku, kata mereka tertawa bisa bikin sayang. Apa yang telah terjadi? Lihat tawamu yang menjadi sayang kepadamu. Terindah, ikan a thief without you in my life. Ayam apa yang termanis? I am falling in love with you. Aku ingin kamu tahu semua rasaku kepadamu. Ku tak ingin menjadi kaktus, kakak adik tanpa. Ingin menjadi kaktus, kakak adik tanpa status. Tiap hari chatting, tiap sedih diajak keliling lihat city light. Kalau ada apa-apa selalu jadi teman aduan. Tapi tiap kali ditanya kita ini apa, jawabannya nggak pernah jauh dari aku nyaman sama kamu. Kita jalanin dulu aja, kan lebih enak gak sih? Nah terus nih, kalau malam biasanya obrolannya lancar, tapi kalau pagi hilang kayak orang gak kenal. Kadang tuh ya dibikin ngerasa kayak disayang banget, tapi habis itu bener-bener dibikin ngerasa gak punya siapa-siapa. Aduh, parah sih. Berat ya guys, kayak lagu yang diputar barusan tuh, Kaktus. Ah, kaktus? Apaan tuh kaktus?
Kakak adik tanpa status. 2W1H sih kak, walah-walah ada. Itu biasanya yang bilang temenan tapi rasanya kayak pacaran. Mau dibilang pacar tapi nggak ada kepastian. Wah, sulit. Itu sih kayaknya lagi jadi tren ya di dunia asmara. Sayang-sayangan, tapi nggak ada kepastian. Wah, apa tuh kak namanya? HTS ya? Hubungan tanpa status. Yoi, HTS. Kira-kira siapa nih millennials yang lagi ada di posisi ini? Diserang, jalanin aja dulu, berkali-kali. Harapannya sih biar jalannya mulus dan sesuai ekspektasi. Tapi, jalan di tempat. Gak ada pergerakan dari dia, inisiatif buat nyatain perasaan aja kayaknya nol besar deh. Iya, kayaknya sih nol ya, soalnya kebanyakan hasil akhir dari HTS itu ya asing, nggak bakal jadian. Parah banget sih. Anak orang dibiarin baper berbulan-bulan tanpa kepastian, tapi heranya tuh gak ada sadar-sadar atau malah denial ya. Agak denial sih juga sebenarnya. HTS itu kan juga sepaket sama harapan tanpa batas waktu. Jadi dia nih yakin banget bakalan happy ending. Tapi ternyata Padahal mah ya, kita nggak tahu nih, dia sebenarnya deketin kita doang atau kitanya justru jadi selingan. Orang biasanya bilang kayak gini tuh, kita jadi badut doang. Tugasnya cuma ngehibur doi dari rasa kesepian. Aduh, masih mending badut. Badut tuh dibayar duit, Kak. Lah, ya ini malah dibayar trust issue. Parah banget. Anehnya, biasanya orang yang udah terjebak sama HTS ini malah ketagihan tau gak sih? Kayak makin penasaran, gimana ya cara naklukkan doi biar dia sepenuhnya jadi milik kita. Loh, kak, kan emang biasanya udah jadi hak milik. Cuma ngomongnya gini nih, kita nggak pacaran, Bu, tapi kamu punya aku. aduh, biasanya juga nih ya, salting parah tuh kalau dibilang gitu. Bukannya sadar malah baper nggak ketulungan. Yang kayak gini, biasanya temen yang biasa jadi tempat curhatnya tuh udah pasrah nih, udah nggak tahu mau gimana lagi. Wah, jelas. Udah susah dibilangin kalau udah terlanjur. Nanti nih kalau doinya tiba-tiba cuek, langsung tuh uring-uringan. Set, cuek aja udah uring-uringan. Apalagi kalau ada bau-bau doi ini deket sama yang lain nih. Wah, repostan TikToknya isinya quote galau semua tuh. Paham banget ya kak kayaknya, pernah jadi korban HTS ya? Waduh, iya dong alumni nih. Jadian nggak Din akhirnya? Jelas enggak dong. Lagian apa sih yang bisa diharapin dari HTS? Kayaknya lebih banyak endingnya daripada happy ending gak sih? Ya itu kak, happy-nya paling pas diucapin selamat pagi, siang, malam, teleponan sampai pagi, lakuin tren TikTok, ngeliat sana sini juga. Teleponan sampai pagi bukannya jadian, malah cuma bikin baterai hal turun gak sih woi? Itu juga kak, biasanya nih sering banget nih bikin video pakai template CapCut yang gemes-gemes tuh. Terus di post nih, sosokan style private. Padahal mah emang belum yakin aja statusnya apa. Mana yang ngepost biasanya cuma satu pihak doang lagi, dianya nggak. Takut cabangnya kabur kali ya. Ya, palingan ujung-ujungnya tuh pasti jadi overthinking dan galau lagi gitu loh kak. Emang sih, kalau hubungan yang kita jalanin masih ngambang antara iya dan enggak, pastinya bikin bingung dan serba salah gak sih guys? Betul banget nih. Semisal kita ngelihat doi seakrab itu sama teman lawan jenis, wah dalam hati kita nih mulai panas pengen bilang, kok kamu akrab banget sih sama dia? Tapi kita kan nggak ada hak nih buat ngelarang ya. Wah iya dong, cemburu sama orang yang kita tuh nggak ada kuasa atas dia, it's another level of fine millennials. Lagian HTS kok posesif sih? HTS itu udah kayak fetsus kak. Apaan tuh? Nggak ada hak, cuaks. Waduh. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Reso, Noise, Roof, dan RCTI+. Hai kamu, aku Putri dari Batu Malang dan kamu lagi dengerin It's Okay to Not Be Okay di Millennials Radio Podcast.
Why you gotta hug me like that every time you see me? Why you always making me laugh? Swear you're catching feelings. I loved you from the start, so it breaks my heart when you say I'm just a friend to you. 'Cause friends don't do the things we do. Everybody knows you love me too. Trying to be careful with the words I use. I say it 'cause I'm dying to. I'm so much more than just a friend to you. When there's other people around, you never wanna kiss me. You tell me it's too late to hang out, then you say you miss me. And I loved you from the start, so it breaks my heart when you say I'm just a friend to you. 'Cause friends don't do the things we do. Everybody knows you love me too. Trying to be careful with the words I use. I'll say it 'cause I'm dying to. I'm so much more than just a friend to you. Friends don't do the things we do. Everybody knows you love me too. I try to be careful with the words I use. I'll say it 'cause I'm dying to. I'm so much more than just a friend to you. A friend to you. A friend to you. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di playlist 24 jam Millennials Radio yang bisa kamu dengerin di website kita di bit.ly/millennialsradio bit.ly/millennialsradio. Hai kamu, aku Dinda dari Semarang dan kamu lagi dengerin It's Okay to Not Be Okay di Millennials Radio Podcast. HTS itu berarti kayak orang pacaran gak sih millennials? Iya, bedanya belum resmi aja. Nah, curiga sih, itu belum diresmiin atau emang gak mau diresmiin. Makanya digantungin gitu, kayak jemuran. Ya, HTS kok kontaknya ada love-love-nya sih, padahal udah sayang-sayangan lagi. Kayak bakalan lama aja tuh HTS ya. Ya justru itu Kak, HTS tuh biasanya lama. Soalnya menguntungkan salah satu pihak, terus pihak yang lain itu nggak nuntut apa-apa, alias anteng-anteng aja nih. Tapi, kalian nih tim yang kalau udah sayang, orang chatnya di pin atau malah diarsip? Oh, aku diarsip ya, karena aku tuh orangnya nanti tiap satu bakal ngeliat terus gitu. Aku tuh nggak mau balas cepet gitu loh, jadi aku arsip dulu deh. Kalau aku diarsip enggak, di pin juga enggak, tapi kayak udah mau dibales cepat ya sesuai mood aku gitu loh. Jadi nggak diarsip juga nggak di pin. Kalau aku sendiri sih tim di pin ya. Karena aku bisa lihat tuh chatnya dari notifikasi. Soalnya kadang aku bingung mau balas apa, jadi bisa mikir dulu deh kalau di pin. Aku sih tim diarsip ya. Soalnya aku tipe yang nggak bisa nunggu lama buat balas, dan kita kan harus jual mahal dikit ya, jadi aku arsip biar nggak cepet-cepet aku balas. Balik lagi nih millennials, kalau aku sih nggak bisa HTS gitu ya, mending langsung to the point aja bilang ke dia, kita ini sebenarnya apa sih? Alah, palingan nggak dijawab kak, diajak ketemu terus ngedet aja, palingan naksir lagi.
Betul sih. Dibikinin story sih biasanya, tapi ya itu cuma dibagiin sama kamu doang, seolah-olah diakuin. Padahal mah aslinya enggak, say. Tapi ada nggak sih HTS yang jalannya tuh bener gitu, lurus aja, dan berhasil? Aduh, biasanya sih Kak, atas tuh ya kalau nggak si doi ini belum move on sama masa lalunya, ya sebenarnya emang punya yang lain, cuma nggak dipublish aja. Inilah, disekolahin biar pintar malah jadi gara-gara cinta. Tapi ya kak, kan emang ada tuh orang yang emang gak masalah gitu loh sama HTS-an dari awal. Ya tetap aja, ujungnya pasti nggak enak sendiri. Karena emang menurutku ya, HTS itu kan ranahnya terbatas banget tuh. Ujung-ujungnya bakal minta kepastian juga, bakal nuntut hak juga. Kalau emang dari awal dia maunya cuma temenan doang, gimana tuh? Harusnya sih gak bisa gitu dong. Kalau temenan tuh gak akan ngelakuin apa yang kamu dan doi lakuin. Gak akan kayak pacaran gitu loh. Iya, bener banget sih. HTS tuh ya menurutku emang satu tingkat di atas teman. Tapi ya cuma emang belum ada pastinya aja bakalan ke jenjang yang lebih tinggi atau malah stuck di situ-situ aja. Tapi tetap beda antara HTS sama temenan, menurutku ya. Iya, setuju. Nggak ada tuh temen yang sedekat itu. Temen juga nggak akan ngedate sana sini dan manggil pakai sayang-sayangan. Nggak ada istilahnya kayak gitu temen. Dibilang temen juga banyak orang yang notice deh kalau kamu tuh sama dia cocok banget millennials. Potensi buat jadi lebih dari temen itu tuh kalau dilihat-lihat ya ada banget. Ya gimana ya kak? Nyatanya dia tuh kekeh sama pendiriannya buat jadi HTS. Jadi ya HTS, jaya. Tapi guys, emang nggak sedikit orang loh yang memilih buat tetap tinggal di antara ketidakjelasan. Waduh, emang iya? Kok bisa? Kira-kira kenapa ya? Wait, menurutku gini nih. Jadi beberapa orang itu bakal nganggap kalau berkomitmen tuh sesuatu yang berat gitu. Nah, komitmen tuh nggak main-main. Maka dari itu, orang-orang tuh bakal mikir, akhirnya berlarut-larut tanpa kepastian aja, tanpa komitmen. Mereka akan lebih enak tanpa komitmen karena nggak akan menanggung hal yang berat gitu loh. Alah, terus isu lagi paling gak sih yang ujung-ujungnya dibawa buat jadi alasan? Iya, kebanyakan emang dari pengalaman atau dari cara dia ngelihat hubungan di sekitarnya. Padahal mah ya kalau red flag aja nggak sih? Nggak usah alasan terus isu segala. Bener-bener. Kalau nggak mau mah bilang aja gak mau dari awal. Dengan cuma karena bosen terus bikin anak orang berharap terus-terusan. Nah, bener banget. Jangan main hati deh kalau hatinya belum siap. Ini hati loh, bukan mainan ya, tolong. Orang yang pegang kendali di HTS ini tuh, keinginan buat melabeli kan bakal selalu ada ya. Iya, bisa jadi. Kayaknya sih iya, tapi nih ya, dari seorang pakar hubungan namanya Shanna Taps, beberapa orang mungkin itu memilih untuk tidak melabeli hubungan mereka karena takut terikat terlalu cepat nih, atau takut merasa terjebak. Dia bilang setiap orang tuh punya kendali penuh dengan hubungan yang sedang dijalani. Kalau kayak gitu mah mending gak HTS sama sekali daripada harus mengorbankan hati lagi. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Anchor, Spotify, Radio Public, dan MyTuner. Hai kamu, aku Meli dari Bandar Lampung dan kamu lagi dengerin It's Okay to Not Be Okay di Millennials Radio Podcast. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Zeno Media, Google Podcast, Amazon Music, Castbox, dan Stitcher. Hai kamu, aku Sita dari Yogyakarta dan sekarang kamu lagi dengerin It's Okay to Not Be Okay di Millennials Radio Podcast. Manalah kau tahu datang hari ini, hari di mana ku melihat dia, yang tak ku bidik, yang tak ku cari,
duga benih patah hati lagi. Tahu begini, jika bisa memilih tak bertemu pasti itu yang ku pilih. Jika bisa ku hindari garis interaksi, itu yang ku pilih. Ingin bawanya ke tempat-tempat indah, tipikal klise ingin tahu pikirnya. Entah ini ingin, entah ini sayang, si hati rapuh tantang wahana. Oh lagi-lagi yang tak berkendali di oasis sendu, itu yang ku pilih. Aku yang tak kuasa mengendali hati, tak semua ku pilih. Alam dan seluruh energinya, apa dalam ciptanya ada aku. Bila bukan untuk aku, hindariku dari hati-hati itu. Jika dia memang bisa untukku sini, dekat dan dekatlah. Dan jika dia memang bukan untukku, tolong atau mendekatlah. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di playlist 24 jam Millennials Radio, yang bisa kamu dengerin juga via website dan aplikasi online Radio Box, Zenomedia, dan MyTuner. Hai kamu, aku Zahra dari Purwokerto, dan kamu lagi dengerin It's Okay to Not Be Okay di Millennials Radio Podcast. Nah, ngomong-ngomong soal HTS, kira-kira ada nggak sih cara yang bisa kita lakuin biar millennials tuh nggak terjebak dan segera beranjak dari keabu-abuan hubungan mereka gitu? Oh, udah pasti ada sih. Ini nih, beberapa hal yang bisa millennials lakuin biar nggak berlama-lama HTS-an nih. Yang paling penting dan awal yang baik sebagai fondasi biar nggak nge-stuck di HTS tuh ya tanya langsung aja. Ini tuh arahnya mau kemana? Tanyain dari awal, hubungan ini tujuannya apa sih? Nah, buat cara yang kedua, kamu bisa nih kasih batasan waktu buat dia biar dia ngasih keputusan tentang hubungan kalian. Kayak lebih ke kasih ruang aja untuk dia mikir kira-kira dia bakal kasih kamu kepastian atau enggak. Dan ingat, dengan batasan waktu, bukan waktu tak terbatas. Nih, kalau kamu udah nggak bisa ya pakai cara kedua tadi, aku punya cara yang terakhir buat millennials di sini. Tapi ini nggak disarankan buat yang kuat-kuat aja, soalnya resikonya gede banget. Yaitu dengan ngikutin alur aja tanpa mikirin alasan di hubungan kalian ini, dan ya udah alias jalanin aja gitu. Aduh. Kak, itu sih jatuhnya bukan menghindar ya, tapi denial. Kasihan hati kalau udah terus-terusan digantungin. Niat cari pasangan buat kebahagiaan, malah dapetnya sakit hati yang berlebihan. Nah, makanya aku bilang tadi nggak disaranin. Ini emang cuma buat manusia kuat. Nah, millennials, kalau hal-hal tadi udah kamu lakuin tapi nggak bisa bikin dia kasih keputusan yang jelas buat hubungan kalian, ya udah tinggalin aja. Kita nggak bisa kontrol tindakan orang lain ke kita, tapi kita bisa kontrol diri sendiri untuk menolak hal-hal yang berpotensi menimbulkan rasa sakit nih. Bener tuh, biarin dia sebebas-bebasnya dan kasih jarak di antara kalian, biar nggak lagi tuh nggak ada kepastian kayak gini nih.
Yaps, bener banget. Biarin kita juga cari orang lain yang bener-bener sayang sama kita. Kita tuh berhak untuk dapet cinta yang tulus dari orang yang tepat buat kita. Yap, bener. Dan gak bisa dipungkiri juga bahwa setiap manusia pasti punya limit lah ya. Ketika sampai di limit itu, pasti keputusan yang terbaik yang bakal bisa diambil untuk kebaikan keduanya dong. Waduh, ternyata rumit ya. Kadang HTS-an tuh kayak yang kitanya tuh bingung antara mau menetap atau milih pergi buat sesuatu yang lebih jelas dan tepat. Kakak kira-kira gimana nih? Kalau aku sih kayaknya tergantung mood ya. Kadang aku tuh pengen netap, tapi capek. Tapi pengen cari-cari yang pasti aja. Tapi kayaknya mending cari yang pasti kali ya. Kalau aku sih ya, aku nggak bisa tuh yang namanya HTS. Kayak apa sih? Kalau mau iya tuh ya iya, kalau enggak ya enggak. Nggak bisa digantung kayak gitu. Karena ya kita cewek tuh butuh kepastian. Jadi kayak no, say no to HTS millennials. Kalau aku sih mending milih pergi aja. Mending sendirian bahagia daripada berdua sakit kan. Wah, kalau aku sih bener-bener enggak ya. Kalau soal HTS-an, mending aku sendirian daripada disakit terusan kayak gitu nggak jelas. Wah, kalau milenial gimana nih? Masih sanggup nggak HTS-annya? Kalau menurut aku sih ya, yang pasti-pasti aja lah. Kan manusia nggak cuma dia. Tapi ya kak, kadang ada loh orang jatuh cinta biasanya tuh agak ngeyel kalau dikasih tahu. Wah, bener banget tuh. Tapi millennials, keputusan tetap ada di tangan kalian masing-masing kok. Jadi kalian bebas milih tuh, mau tetap HTS-an atau enggak. Jangan lupa, kalau jatuh cinta, yang didengerin gak cuma hati guys. Otak juga ya, biar gak salah pilih. Nih aku doain deh, semoga millennials yang lagi HTS segera diberikan kepastian ya. Amin. Dan ya, yang udah pernah HTS jangan mau HTS lagi. Harusnya tuh kalian kapok. Dikasih cobaan kemarin, jangan mau dicobain lagi. Iya, bener banget. Nah, buat kalian yang belum atau ada nih hilal-hilal kalian bakalan terjebak di HTS nih. Mending kalian cari kejelasannya sekarang deh. Kalau nggak dikasih, buru-buru tinggalin, jangan ditungguin. HTS no jaya jaya jaya. Remember guys, single is better than have a relationship with someone who does not love clearly. Betul. Perasaan sendiri aja mereka nggak yakin. Apalagi sama jalan yang bakal dia ambil di hubungan kalian nanti. Ya milenial, jangan utamain rasa penasaran ya guys. Utamakan keselamatan dan kewarasan hati kalian. Nah, bener. Buat meminimalisir galau yang bakalan dia rasain ya kak. Harus banget. Ya, millennials, gak kerasa banget ternyata kita udah ngobrol panjang lebar. Kayaknya ini waktunya kita buat pamit undur diri dari millennials semua buat episode kali ini. Semoga apa yang kita bicarain tadi bisa jadi inspirasi dan ada manfaatnya buat millennials semuanya. Aku mau ngingetin, jangan lupa selalu dengerin kita di Spotify, Reso, Noise, Roof, dan RCTI+. Dan juga tonton video podcast kita di YouTube channel kita di Millennials Radio. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu pantengin Instagram kita di @millennialsradio. Millennials di sini juga bisa ketuk DM kita untuk request topik selanjutnya. Thank you semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Setelah sekian lama lelah hati tersiksa, cinta memang tak selalu mudah. Hatiku terikat oleh beban cinta, telah ku beri isyarat untuk melepas. Sebenarnya kita apa? Saling mencinta tapi tak saling memiliki. Inginmu begini. Sebenarnya untuk apa kau memilihnya, tapi kau enggan melepasku dengan harapan ya
semu. Hatiku terikat oleh beban cinta. Telah ku beri isyarat untuk melepas. Sebenarnya kita apa? Saling mencinta tapi tak saling memiliki. Inginmu begini. Sebenarnya untuk apa kau memilihnya, tapi kau enggan melepasku. Dengan harapan yang semu. Oh bodohnya diri ini, berjuang untukmu, tapi ku tak bisa untukmu. Tapi kau enggan melepasku. Dengan harapan yang semu. Oh, oh, oh. Dengan harapan yang semu. Gak apa-apa kok kalau kamu harus jatuh. Gak apa-apa kalau kamu harus ngerasain sakit. Karena terkadang perlu gak apa-apa kok biar kamu makin tenang. So millennials, don't be sad ya, because it's okay to not be okay. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio, radio anak muda zaman now.